Jauh di masa lampau, setelah peristiwa banjir besar yang menimpa kaum Nabi Nuh, hiduplah sebuah kaum yang dikenal dengan nama kaum Ad. Mereka adalah keturunan dari Ad bin Aus bin Iram bin Sem bin Nuh, sehingga mereka juga sering disebut sebagai Ad yang pertama. Kaum ini mendiami suatu wilayah yang subur dan makmur bernama Al-Ahqaf, sebuah daerah yang digambarkan sebagai lembah-lembah berpasir yang dikelilingi perbukitan, terletak di antara Yaman dan Oman. Allah telah melimpahkan kepada mereka berbagai kenikmatan dunia yang luar biasa. Kaum Ad dikaruniai postur tubuh yang tinggi besar, kuat, dan perkasa, melebihi manusia pada umumnya di zaman itu. Fisik mereka yang superior ini memungkinkan mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan berat dan membangun peradaban yang maju. Tanah Al-Ahqaf yang mereka tempati sangat subur, dialiri oleh banyak mata air dan sungai, sehingga hasil pertanian dan perkebunan mereka melimpah ruah. Ternak mereka berkembang biak dengan baik, memberikan sumber pangan dan kekayaan yang berlimpah. Selain kekuatan fisik dan kekayaan alam, kaum Ad juga dikenal karena kemahiran mereka dalam arsitektur dan pembangunan. Mereka mendirikan bangunan-bangunan yang megah, istana-istana yang indah, dan yang paling menonjol adalah pilar-pilar raksasa yang menjulang tinggi ke langit. Pembangunan ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal atau benteng, tetapi juga sebagai simbol kemegahan, kekuatan, dan kebanggaan mereka. Negeri Al-Ahqaf menjadi masyhur karena kemajuannya yang pesat dan bangunan-bangunannya yang mengagumkan. Al-Quran menyebut mereka sebagai kaum yang membangun Iram Zatil Imad, Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi atau pilar-pilar. Kemegahan ini seharusnya membuat mereka bersyukur kepada Allah, Sang Pemberi Nikmat. Namun, sayangnya, berbagai kelebihan dan kemewahan tersebut justru menyeret mereka ke dalam jurang kesombongan dan kelalaian. Kemakmuran, kekuatan fisik yang luar biasa, dan kemajuan peradaban yang dicapai oleh kaum Ad, bukannya membuat mereka semakin tunduk dan bersyukur kepada Allah, malah sebaliknya. Mereka menjadi kaum yang sombong, angkuh, dan merasa diri paling hebat di muka bumi. Mereka memandang rendah kaum-kaum lain dan melupakan bahwa segala nikmat yang mereka rasakan adalah berasal dari Allah. Mereka mulai menyekutukan Allah dengan menyembah berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Salah satu wujud kesombongan kaum Ad yang paling nyata adalah kegemaran mereka dalam membangun pilar-pilar yang tinggi dan bangunan-bangunan megah di setiap tempat yang tinggi. Tujuan utama dari pembangunan ini bukanlah untuk kebutuhan fungsional semata, melainkan untuk memamerkan kekayaan, kekuatan, dan kemahiran mereka. Mereka seolah-olah berlomba-lomba mendirikan monumen keangkuhan, agar dilihat dan dikagumi oleh orang lain, seraya berkata dalam hati, "Siapakah yang lebih kuat dari kami?" Pilar-pilar raksasa yang mereka dirikan di Al-Ahqaf menjadi simbol status dan dominasi. Semakin tinggi dan megah bangunan yang mereka buat, semakin besar pula rasa bangga dan kesombongan yang menyelimuti hati mereka. Mereka merasa bahwa dengan kekuatan dan kecerdasan mereka dapat mencapai apa saja. Bahkan seolah-olah mereka akan hidup kekal di dunia ini dengan segala kemewahan yang mereka miliki. Mereka lupa bahwa kekuatan sejati hanyalah milik Allah. Perilaku mereka ini digambarkan dalam Al-Quran. Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main dan bermegah-megahan? Dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal di dunia? Quran Surah Asy-Syu'ara 128-129. Ayat ini menunjukkan betapa kesia-siaan dan kesombongan telah membutakan mata hati kaum Ad, menjadikan mereka lalai akan tujuan hidup yang sebenarnya dan lupa akan akhirat. Melihat kesesatan dan kesombongan kaum Ad yang semakin menjadi-jadi, Allah dengan rahmat-Nya tidak langsung menimpakan azab. Allah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi Hud. Nabi Hud adalah seorang pria yang berasal dari suku Ad, sehingga beliau sangat memahami karakter, bahasa, dan adat istiadat kaumnya. Beliau dikenal sebagai pribadi yang bijaksana, jujur, amanah, dan memiliki akhlak yang mulia. Tugas utama Nabi Hud adalah untuk menyeru kaum Ad agar kembali ke jalan yang lurus, yaitu menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa dan meninggalkan penyembahan berhala serta perbuatan-perbuatan zalim lainnya. Nabi Hud datang membawa risalah tauhid, mengajak kaumnya untuk menggunakan akal sehat mereka dan merenungkan nikmat-nikmat Allah yang telah mereka terima, serta memperingatkan mereka akan akibat buruk dari kesombongan dan kekafiran.
Pengutusan Nabi Hud dari kalangan mereka sendiri juga merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah, agar tidak ada alasan bagi kaum Ad untuk menolak dakwah dengan dalih bahwa utusan tersebut adalah orang asing yang tidak memahami mereka. Nabi Hud adalah saudara mereka, yang tentunya menginginkan kebaikan bagi kaumnya sendiri. Beliau tidak meminta imbalan apapun atas dakwahnya, melainkan semata-mata mengharapkan ridho Allah dan keselamatan bagi kaumnya. Nabi Hud memulai dakwahnya dengan penuh kelembutan dan hikmah. Beliau mengingatkan mereka akan asal-usul penciptaan mereka, nikmat kekuatan fisik, kekayaan alam, dan kemakmuran yang mereka nikmati. Beliau mengajak mereka untuk bersyukur kepada Allah atas semua itu, bukan malah menjadi sombong dan melupakan Sang Pemberi nikmat. Nabi Hud menyampaikan risalahnya dengan jelas dan tegas. "Wahai kaumku," seru Nabi Hud, "sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa?" Beliau mengingatkan mereka akan nasib kaum-kaum terdahulu yang telah dibinasakan Allah karena kedurhakaan mereka. Beliau juga menjelaskan bahwa berhala-berhala yang mereka sembah tidak dapat memberikan manfaat maupun mudarat sedikit pun. Nabi Hud juga secara spesifik mengkritik kesombongan mereka dalam membangun pilar-pilar dan bangunan-bangunan megah hanya untuk bermegah-megahan dan bersenang-senang. Beliau berkata, "Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main dan bermegah-megahan, dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal di dunia? Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang kejam dan bengis. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku." Namun, seruan dan nasihat Nabi Hud tidak disambut baik oleh mayoritas kaum Ad, terutama para pembesar dan orang-orang kaya yang telah terbuai oleh kesombongan dan kemewahan. Mereka menolak mentah-mentah ajakan Nabi Hud. Mereka menganggap Nabi Hud sebagai orang bodoh, pendusta, atau bahkan orang yang terkena sihir. Mereka berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal dan sesungguhnya kami mengira kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Mereka tetap bersikukuh dengan kesombongan mereka, membanggakan kekuatan fisik, kekayaan, dan pilar-pilar tinggi yang telah mereka bangun. Mereka merasa tidak membutuhkan ajaran Nabi Hud dan tidak takut dengan ancaman azab yang disampaikannya. Penolakan mereka begitu keras, diiringi dengan ejekan dan hinaan terhadap Nabi Hud dan segelintir pengikutnya yang beriman. Kesombongan kaum Ad mencapai puncaknya ketika mereka menantang Nabi Hud untuk mendatangkan azab yang diancamkannya jika memang beliau adalah orang yang benar. Mereka berkata, "Datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Tantangan ini menunjukkan betapa butanya mata hati mereka dan betapa mereka telah meremehkan kekuasaan Allah. Nabi Hud dengan sabar menjawab tantangan mereka. "Sesungguhnya pengetahuan tentang itu, datangnya azab, hanya di sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus untuk menyampaikannya. Tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang bodoh, tidak menggunakan akal." Nabi Hud menegaskan bahwa datangnya azab adalah kehendak Allah, dan tugasnya hanyalah menyampaikan peringatan. Meskipun menghadapi penolakan dan tantangan yang begitu keras, Nabi Hud tidak menyerah. Beliau terus memberikan peringatan terakhir kepada kaumnya, berharap agar mereka sadar sebelum terlambat. Beliau mengingatkan mereka akan nikmat-nikmat Allah yang telah mereka lupakan, seperti dijadikan khalifah setelah kaum Nabi Nuh, diberikan kekuatan fisik yang luar biasa, serta dianugerahi kebun-kebun dan mata air yang melimpah. Namun, hati mereka telah tertutup rapat oleh kesombongan. Nabi Hud kemudian menyatakan berlepas diri dari segala bentuk kemusyrikan dan perbuatan zalim yang dilakukan kaumnya. Beliau bertawakal sepenuhnya kepada Allah, Tuhan semesta alam. Hanya segelintir orang dari kaum Ad yang mau menerima dakwah Nabi Hud dan beriman kepada Allah. Mereka inilah yang kelak akan diselamatkan dari azab yang pedih. Karena kaum Ad terus-menerus dalam pembangkangan dan kesombongan, serta menolak untuk bertaubat, maka ketetapan Allah untuk menimpakan azab pun semakin dekat. Sebagai tanda awal, Allah menimpakan musim kemarau yang panjang dan kekeringan yang hebat di negeri Al-Ahqaf. Sungai-sungai mulai mengering, tanaman-tanaman mati, dan hewan ternak banyak yang binasa. Kehidupan menjadi sulit dan penderitaan mulai dirasakan oleh kaum Ad. Musibah kekeringan ini seharusnya menjadi peringatan bagi mereka untuk segera bertaubat dan kembali kepada Allah. Namun, kesombongan mereka terlalu besar.
Mereka tetap tidak mau mengakui kesalahan dan tidak mau mendengarkan nasihat Nabi Hud. Mereka masih berharap bahwa kondisi akan segera membaik dengan sendirinya. Atau mungkin mereka menganggap ini hanyalah fenomena alam biasa. Suatu hari, mereka melihat segumpalan awan tebal yang bergerak menuju lembah-lembah mereka. Dengan penuh harapan, mereka mengira bahwa awan tersebut akan membawa hujan yang mereka nanti-nantikan untuk mengakhiri penderitaan akibat kekeringan. Mereka bersorak gembira, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Mereka tidak menyadari bahwa awan tersebut bukanlah awan pembawa rahmat, melainkan awan yang membawa azab yang telah dijanjikan. Nabi Hud, dengan petunjuk dari Allah, mengetahui hakikat awan tersebut. Beliau memperingatkan kaumnya, bukan. Bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Namun, kaum Ad yang telah dibutakan oleh harapan palsu dan kesombongan, tidak lagi memperdulikan peringatan Nabi Hud. Mereka justru semakin mengejek dan menganggap Nabi Hud hanya ingin menakut-nakuti. Benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi Hud. Awan yang dikira membawa hujan itu ternyata membawa angin yang sangat dingin, kencang, dan menghancurkan. Dalam Al-Quran disebut rihan syarsyaraan atiyah, angin yang amat dingin lagi amat kencang. Angin ini bertiup selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus tanpa henti, memporak-porandakan seluruh negeri Al-Ahqaf. Kekuatan angin tersebut begitu dahsyat sehingga mampu menerbangkan manusia-manusia kaum Ad yang bertubuh besar dan kuat itu seperti akar-akar pohon kurma yang telah lapuk dan tercabut dari tanah. Angin itu menghancurkan rumah-rumah mereka, merobohkan bangunan-bangunan megah, dan meruntuhkan pilar-pilar tinggi yang selama ini menjadi simbol kebanggaan dan kesombongan mereka. Segala kemegahan yang mereka bangun dengan susah payah lenyap dalam sekejap. Tidak ada seorang pun dari kaum Ad yang kafir dapat selamat dari azab tersebut. Mereka semua binasa dalam keadaan hina dan mengenaskan. Pilar-pilar tinggi yang dulu mereka bangga-banggakan kini hanya tinggal puing-puing berserakan, menjadi saksi bisu atas kesombongan dan kedurhakaan mereka. Negeri Al-Ahqaf yang tadinya makmur dan ramai, kini menjadi sunyi senyap dan hancur lebur. Sementara itu, Nabi Hud dan para pengikutnya yang beriman diselamatkan oleh Allah dari azab yang mengerikan tersebut. Allah memerintahkan mereka untuk menyingkir ke tempat yang aman sebelum angin itu datang. Mereka menyaksikan dari kejauhan bagaimana kaum mereka yang durhaka itu dibinasakan oleh Allah. Ini adalah bukti nyata akan kebenaran janji Allah dan kekuasaannya yang tak terbatas. Setelah 7 malam dan 8 hari angin dahsyat itu berlalu, tidak ada lagi yang tersisa dari kaum Ad yang perkasa selain kehancuran total. Negeri Al-Ahqaf yang dulu dipenuhi pilar-pilar megah kini menjadi padang pasir yang sunyi, hanya menyisakan reruntuhan sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya. Kaum Ad beserta segala kemegahan dan kesombongannya lenyap dari muka bumi, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Nilai atau pelajaran moral. Kisah Nabi Hud dan kaum Ad memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi seluruh umat manusia. Pelajaran utama adalah tentang bahaya kesombongan dan keangkuhan. Kemegahan duniawi, kekuatan fisik, kekayaan, dan kemajuan teknologi, sebagaimana yang dimiliki kaum Ad dengan pilar-pilar tingginya, tidak akan ada artinya jika tidak diiringi dengan rasa syukur dan ketundukan kepada Allah. Kesombongan akan membutakan mata hati dan membawa kepada kebinasaan. Kisah ini juga mengajarkan pentingnya mendengarkan seruan para utusan Allah, dan mengambil pelajaran dari sejarah umat-umat terdahulu. Nikmat yang diberikan Allah seharusnya digunakan untuk berbuat kebaikan dan meningkatkan ketakwaan, bukan untuk bermegah-megahan dan berbuat kerusakan. Pada akhirnya, hanya iman dan amal saleh yang akan menyelamatkan manusia, bukan kekuatan materi atau bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Kekuatan sejati hanyalah milik Allah, dan kepadanya lah kita semua akan kembali. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.